Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, di hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada di bulan yang baru, bulan Oktober, di lembaran yang pertama. Ya Tuhan, kami mau membaca firman, merenungkannya. Biarlah Engkau berkati kami, firman-Mu terus menguatkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik supaya ia hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam hidup ini ada orang yang mengeraskan hatinya dan tidak mau diperingatkan untuk membaharui hidup. Dalam situasi seperti ini, tidak ada hal atau keadaan baik yang dapat dinikmatinya. Kalaupun ada, itu hanya sementara sifatnya. Padahal hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menjadi hal hakiki dalam kekristenan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, dan itulah juga yang dapat memelihara kehidupannya untuk dapat menikmati hal atau keadaan baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ayat 10 dan 11 yang kita baca hari ini menegaskan tentang apa maksud Tuhan Allah ketika ia menuntut sang Nabi sebagai penjaga Israel memberi peringatan kepada mereka yang jahat. Teks menyatakan, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Ini dilanjutkan dengan pertanyaan, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Untuk memahaminya, ada 3 kata yang perlu diperhatikan. Berkenan, pertobatan, dan hidup. Kata Ibrani berkenan, kapats, artinya menginginkan, menghendaki, mengharapkan, senang. Kata Ibrani untuk pertobatan dan bertobat adalah sub, yang artinya kembali, pulang, berbalik, putar balik, memulihkan, memperbaiki, memperbarui. Kata Ibrani untuk hidup, haya, mengandung arti ada tetap hidup, terus hidup. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umatnya mati dalam dosa, melainkan Dia menghendaki agar mereka yang melakukan kejahatan itu berbalik, dipulihkan, dibarui dari kejahatan mereka, dan tetap hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita diajak untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, yaitu hidup di bawah kasih karunia-Nya dan bukan di bawah kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu, sebagai orang tua, adalah panggilan iman kita untuk memperingatkan keluarga kita agar taat dan setia.
Kita tidak boleh abai dalam memerankan tanggung jawab pengajaran, apalagi di era digital saat ini, yang juga memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan dan pertumbuhan iman orang Kristen, termasuk anak-anak. Dalam situasi ini, hendaklah orang tua tidak boleh lengah. Pertobatan juga harus menjadi bagian orang tua, suami istri, agar hidup takut akan Tuhan. Kerjakanlah tanggung jawab penggembalaan sebagai orang tua, baik anak-anak serta keluarga, agar hidup taat dan setia kepada Tuhan. Supaya kita semua hidup, sebab itulah yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, karena kasih-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Di pagi yang indah ini kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman lewat renungan harian keluarga Gemim. Kiranya firman yang telah kami renungkan menguatkan kami untuk tetap hidup taat setia dalam pertobatan sebagaimana yang Kau kehendaki. Tolonglah kami yang lemah ini Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun sertai berkati apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kami di hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam studi. Biarlah kiranya semua boleh berhasil. Tuhan berkati Jemaat Maranatha Paslaten yang saat ini bersuka cita, bersyukur boleh menikmati ketambahan usia, kelahiran, pernikahan diberkati. Yang bersyukur oleh karena berkat Tuhan lainnya, kiranya Engkau kuduskan sukacita iman jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Tetapi juga ketika ada yang sakit, yang bergumul oleh karena beban berat, Tuhan Engkau sembuhkan yang sakit, kami akan kelegaan bagi yang berbeban berat. Dan syukur terus kami naikkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati gereja-Mu di tengah dunia ini, diberkati pemerintah, bangsa negara kami. Berkati pelayanan tim multimedia Jemaat Maranatha Paslaten, biarlah kami tetap setia dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.